Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman akademisi sekalian. Sepertinya saya sudah cukup lama tidak upload video di channel YouTube saya, terutama untuk membahas tentang artikel dan perjurnalan. Nah, kali ini saya sedikit mengulas karena saya cek di beberapa notifikasi channel YouTube saya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari teman-teman subscriber yang menanyakan bagaimana sih mencari artikel pada basis data jurnal internasional bereputasi. Saya pikir saya sudah mengulasnya pada video-video sebelumnya. Ternyata saya cek kembali, ternyata memang belum pernah saya bahas. Jadi saya rasa ini sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber yang menanyakan bagaimana mencari artikel. Mohon digarisbawahi artikel yang dicari, bukan jurnal. Kalau jurnal saya sudah sering kali membahas pada video-video sebelumnya bagaimana mencari jurnal bereputasi nasional dan seterusnya. Tapi yang kali ini, di video kali ini kita akan banyak membahas tentang bagaimana mencari artikel pada basis data, mungkin jurnal internasional bereputasi atau indexing lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali karena memang banyak sekali di luar sana untuk teman-teman untuk mendapatkan artikel yang full paper. Memang ada dua pilihan, ada yang gratis dan ada yang harus berbayar. Nah, kalau yang gratis berarti teman-teman nanti akan mendapatkan full access pada full papernya. Tapi kalau yang berbayar biasanya hanya menyajikan abstraknya saja. Tapi pada intinya pada video ini saya akan memandu teman-teman sekalian untuk mencari artikel-artikel sesuai dengan topik kajian yang diinginkan. Baik, mungkin tanpa berbasa-basi kita akan langsung ke laptop untuk melihat dan mencari bagaimana mencari artikel pada basis data jurnal-jurnal bereputasi. Sebenarnya teman-teman sekalian, banyak sekali website-website yang menyediakan cara mencari artikel. Dan bahkan mungkin publisher-publisher besar pada publisher-publisher tertentu itu juga menyediakan fitur dalam pencarian artikel maupun jurnal. Nah, misalkan seperti Elsevier melalui SendDirect-nya, kemudian Taylor & Francis, kemudian Emerald, kemudian mungkin ada apalagi ya, online library Wiley, kemudian mungkin Springer barangkali, dan saya yakin masih banyak sekali publisher-publisher lainnya yang menawarkan basis data artikel pada jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh publisher tersebut. Nah, kali ini teman-teman, yang pada umumnya kita mulai. Yang pada umumnya itu yang bisa teman-teman lakukan adalah mencari melalui laman Google Scholar, atau bahasa Indonesianya mungkin teman-teman akan menemukan Google Cendekia. Itu sebenarnya salah satu fitur dari Google yang menyediakan cara pencarian artikel-artikel yang dipublikasikan baik pada jurnal bereputasi ataupun pada jurnal-jurnal lainnya. Jadi semua basis data artikel secara online ini akan tersedia di Google Scholar. Nah, kita coba cek teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek atau masuk pada link scholar.google.com. Nah, kemudian setelah itu masuk ke sini, teman-teman ketik saja misalkan vokasional, karena bidang saya vokasional student barangkali ya, vocational student. Nah, pada laman Google Scholar ini akan muncul semua referensi atau sumber resources yang berkaitan tentang vocational student. Nah, di sini misalkan ada buku, kemudian ada artikel yang diterbitkan pada jurnal-jurnal tertentu, dan banyak sekali, dan tidak terbatas pada jurnal dan buku, dan banyak sumber-sumber lainnya. Jadi silakan saja teman-teman pilih. Misalkan saya klik di sini ya, ada jurnal Teacher Practice in Secondary Vocational Education Between Teacher Regulated Activities of Student Learning and Student Self-Regulation. Kita klik di sini, ini akan menglinkkan pada sumbernya kemana. Nah, ternyata di sini dilinkkan kepada SendDirect.
Ini salah satu publisher miliknya Elsevier gitu ya, atau rumahnya. SendDirect ini sebenarnya mesin basis data online-nya dari publisher Elsevier. Nah, begitupun dengan sumber-sumber lainnya. Silakan saja teman-teman menggunakan kata kunci. Memang dalam pemilihan kata kunci itu penting sekali. Kalau ingin mendapatkan sumber yang sangat luas, memang saya selalu menyarankan menggunakan kata kunci asing atau berbahasa Inggris yang merupakan bahasa global ya. Jadi kalau mau menggunakan kata kunci bahasa Indonesia apakah bisa? Bisa. Tapi nanti tentu akan mencari database yang menggunakan bahasa Indonesia, sehingga sangat sangat terbatas sekali kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman mau mengeksplorasi sumber yang lebih luas lagi, saya sarankan gunakan kata kunci bahasa Inggris. Nah, ini goal schooler teman-teman, jadi sangat mudah sekali. Lalu pertanyaannya, kalau saya nggak bisa mendapatkan full akses full papernya bagaimana? Nanti mungkin saya akan memberikan tips bagaimana cara mendapatkan full papernya. Oke teman-teman, yang berikutnya adalah SendDirect. Ini website lainnya. Kalau tadi Google Scholar, yang kali ini adalah SendDirect. SendDirect ini merupakan basis data online miliknya Elsevier. Jadi ini punyanya Elsevier, salah satu publisher besar juga, dan saya pernah menerbitkan di salah satu di publisher Elsevier ini. Nah, teman-teman sekalian, sama saja dengan yang tadi. Mungkin teman-teman bisa gunakan kata kunci tadi ya, sama ya, vocational student. Kemudian klik saja. Nah, ini akan mengarahkan atau mencari ejaannya salah. Jadi harus betul-betul pastikan ejaannya betul-betul benar, jangan salah. Kalau salah tidak akan dapat nanti paper yang dicari oleh teman-teman sekalian. Nah, ini kita menggunakan vocational student. Jadi banyak sekali sumber-sumber yang teman-teman mau gunakan, tentu sesuai dengan kebutuhannya. Anggap saja saya Nah, ini Does Entrepreneurship Education Promote Vocational Student Entrepreneurial Mindset? Jadi ini mau saya download karena mungkin saya tertarik dengan paper ini. Tapi sayangnya, ini kebetulan dapat full paper karena ini free access. Jadi paper ini dapat teman-teman download secara full access. Jadi indikator bahwa paper ini bisa di download full, di sini ada opsionalnya, ada fitur view PDF. Berarti teman-teman bisa mendownload full papernya. Nah, tinggal klik dan silakan di download. Oke, itu sangat-sangat sederhana sekali. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau yang non full access atau tidak free access? Kita coba cari paper-paper yang non free access. Kita klik ini barangkali. Jadi memang harus bersabar ya teman-teman ya. Jadi nggak semuanya itu gratis ya. Jadi ada beberapa paper ya yang memang harus berlangganan dulu kepada publishernya, baru kita bisa mengakses secara full tulisannya. Nah, contoh ini nggak bisa. Pada paper ini di SendDirect ini tidak bisa full paper kita download, sehingga hanya bisa membaca abstraknya saja. Jadi ini ya caranya mungkin saya menggunakan cara lama kali ya. Kalau teman-teman pernah mengenal Sihub ya, itu salah satu akun yang mungkin bagi saya itu cukup membantu, meskipun di luar sana masih debatable terkait masalah itu. Tapi bagi saya selama itu digunakan untuk kepentingan ilmiah dan bukan digunakan untuk komersil, saya kira no problem, nggak masalah gitu ya. Nah, ini coba saya masuk ke sini. Nah, ini striphub.se, dan ini seiring berjalan waktu kadang-kadang domainnya berubah-ubah terus. Tapi intinya ini teman-teman bisa menggunakan media ini. Nah, sebagai contoh, karena ini tidak di SendDirect tidak menyediakan full access, sehingga teman-teman cukup copy-paste pada link usernya atau doi-nya yang di download. Anggap saja kita copy ininya saja. Lalu
kita paste di tempat yang tersedia di Sihab, kemudian kita open, dan ini bisa kita dapatkan full paper. Tapi sekali lagi saya notice bahwa tidak semuanya bisa diakses secara full seperti itu. Ada beberapa memang security jurnalnya itu betul-betul nggak bisa, meskipun kita menggunakan Sihab belum bisa ditembus. Nah, jadi lagi-lagi untung-untungan teman-teman sekalian. Oke, ini untuk yang sign direct. Jadi saya kira sederhana, silahkan. Dan karena ini sign direct merupakan basis data publisher yang menggunakan bahasa Inggris, sehingga sumber-sumber yang menggunakan artikel yang menggunakan bahasa Indonesia memang belum tersedia. Nah, seperti itu. Mungkin ada kali ya, mungkin ada, tapi saya kira tidak ada. Saya kira tidak ada untuk yang sign direct ini yang berbahasa Indonesia. Semuanya menggunakan bahasa Inggris. Baik teman-teman, itu untuk yang sign direct. Kita akan lompat lagi ke sumber lainnya atau fitur atau website atau publisher lainnya. Nah, yang berikutnya teman-teman sekalian, kalau tadi di sign direct, nah ini teman-teman bisa menggunakan situs lainnya, yaitu Taylor & Friends Online. Ini sama juga salah satu publisher besar menurut saya. Ya, ini mereka bersaing nih, Seafire, Taylor & Francis, Emerald, Online Library Wiley juga sama. Tapi kita coba satu persatu. Sekarang masuk ke Taylor & Francis Online. Nah, setelah masuk address URL-nya tenonline.com, ini akan tampilannya seperti ini teman-teman sekalian. Jadi sama dengan cara yang tadi, teman-teman bisa menggunakan kata kunci yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan. Kalau tadi saya menggunakan vocational student, maka kita coba lagi ya dengan vocational student. Oke. Nah, kemudian klik di sini. Nah, ini akan tampil semua paper yang berkaitan dengan vocational student. Nah, ini paper-papernya teman-teman. Jadi sebenarnya selain menggunakan kata kunci, teman-teman juga bisa menggunakan kata kunci nama penulisnya, itu bisa juga, atau doi-nya, atau informasi-informasi lainnya yang berkaitan. Bisa kata kunci yang di dalam abstrak itu juga bisa digunakan juga. Tapi agar bisa sesuai dengan topik yang teman-teman harapkan atau dibutuhkan, saya menyarankan ya gunakan saja kata kunci berkaitan tentang topik atau judul dari artikel yang mau ditulis. Nah, tampilan seperti ini teman-teman, sama saja seperti sign direct tadi. Nah, di sign direct tadi saya belum mengulas ya. Sebenarnya sama juga di Taylor & Francis ini juga dia menyediakan beberapa fitur di sebelahnya. Jadi kalau teman-teman ingin mencari artikel berdasarkan tahunnya mungkin 10 tahun terakhir, itu juga bisa disetting di sini. Nah, ini bisa disetting pada publication date-nya. Nah, ini tahun terakhir. Kemudian kalau mau dispesifikan 5 tahun terakhir juga bisa. Tinggal pilih saja tahun berapa, dari 2015 sampai tahun 2021, anggap saja seperti itu. Nah, tinggal apply filter. Jadi ini cara-cara advanced search-nya ya. Jadi pencarian lanjutannya seperti itu. Dari publication date-nya, kemudian subjeknya mau dipersempit lagi tentang education atau ke behavioral sciences, health and social care, atau apapun yang teman-teman butuhkan. Nah, ini nanti sama. Nah, tadi saya yang sign direct juga lupa tadi. Sebenarnya sign direct juga punya fitur yang sama untuk mempersempit artikel yang sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman sekalian. Oke, ini Taylor & Francis. Jadi saya kira caranya sama, tinggal klik saja artikel yang ingin di-download atau ingin dibaca. Memang sama seperti sign direct tadi, tidak semua paper di sini full access atau full paper dapat dibaca. Sehingga ini contohnya di sini berbayar, jadi hanya tampilan abstraknya saja yang bisa dibaca. Nah, ini teman-teman ya caranya sama seperti tadi, bisa copy paste address URL-nya atau doi-nya seperti ini. Di sini kan ada doi ini teman-teman. Nah, ini bisa di copy paste ya doi-nya, copy, kemudian masukkan ke Sihab. Nah, lagi-lagi sama juga dengan sign direct tadi, ada yang bisa dijebol oleh Sihab, ada yang tidak bisa. Jadi memang
ya untung-untungan. Nah ini kebetulan bisa diakses oleh Sihab, di teman-teman bisa download. Tapi mohon ini saran saya, karena Sihab ini sebenarnya ilegal gitu ya, bukan satu cara yang diperbolehkan atau di apa namanya ya intinya jangan sekali-kali teman-teman menyebarluaskan paper yang didapatkan dari download melalui Sihab ini, karena nanti kalau dipidanakan atau dituntut oleh pihak-pihak tertentu, itu juga teman-teman akan dipersalahkan, sehingga tidak perlu disebarluaskan paper-papernya, cukup untuk dikonsumsi diri sendiri. Nah sama seperti itu teman-teman untuk Carl Francis. Kemudian berikutnya kita masuk ke emerald.com. Jadi teman-teman bisa klik saja di Google dengan pencarian atau kata kunci emerald.com seperti ini. Nanti setelah masuk ke tampilan websitenya akan seperti ini teman-teman. Nah ini juga sama seperti tadi, gunakanlah kata kunci yang vocational student yang diinginkan atau dibutuhkan, tinggal enter atau klik search. Nah ini juga tampil semua pencarian sumber atau resources yang berkaitan tentang vocational student akan tampil di sini. Nah ini teman-teman juga sama, di fitur sebelah kanannya ini bisa mempersempit berdasarkan tahun terbitannya, bisa dipersempit berdasarkan jenis papernya, apakah itu dari artikel atau dari conference atau dari case study, book part, atau dari executive summary atau sejenisnya. Jadi ini banyak pilihannya. Kalau teman-teman mau fokus cari paper yang jenisnya adalah artikel, ya sudah tinggal klik artikel. Ini ada sekitar 10.637 paper. Banyak sekali. Jadi memang perlu dipersempit. Nah, biasanya untuk dijadikan referensi atau bahan sitasi atau kutipan dalam mungkin skripsi, tesis, disertasi atau paper-paper ilmiah lainnya, sangat disarankan untuk mengambil sumber-sumber 10 tahun terakhir. Nah, jadi teman-teman dengan begitu adanya fitur ini sangat membantu sekali untuk memfilter terbitan 10 tahun terakhir. Nah, itulah yang nanti teman-teman gunakan untuk bahan sitasi atau kutipan. Oke, ya itu adalah Emerald. Sekarang kita masuk lagi ke sumber lainnya, yaitu Willy. Nah, Willy ini sama ya dengan dengan fitur-fitur publisher lainnya. Juga sama. Nah, teman-teman cukup mengetikkan onlinelibrary.willy.com. Nah, seperti yang di display ini. Jadi setelah klik atau enter itu, teman-teman akan dilarikan kepada tampilan rumah websitenya seperti ini. Nah, sama seperti tadi, kita gunakan kata kunci yang sama supaya memudahkan. Kita klik enter. Nah, teman-teman akan ditampilkan sejumlah paper yang berkaitan dengan kata kunci yang di-input tadi, sehingga ini sangat luas sekali. Jadi sama di sebelah kirinya juga Willy ini menyediakan fitur-fitur penyaringan atau filterisasinya berdasarkan jurnal, nama jurnalnya, berdasarkan jenis paper ini, apakah book atau jurnal, atau berdasarkan waktunya, apakah itu open access atau yang berbayar. Itu juga nanti disediakan oleh fitur-fitur penyaringannya yang disediakan dari Willy. Nah, teman-teman bisa gunakan ini. Sama halnya seperti yang tadi, misalkan di sini saya klik ini ya, the selection of vocational technical student. Nah, ini juga ada yang berbayar dan ada yang gratis. Jadi teman-teman tinggal klik saja. Kalau yang misalkan sama tadi yang berbayar, ya gunakan cara yang tadi. Tapi cara-cara seperti itu harus cara-cara yang last option ya teman-teman. Jadi langkah terakhir, ketika mepet banget ya silakan gunakan untuk konsumsi pribadi saja. Kemudian kita masuk ke willy.com, sudah selesai. Kita masuk ke springer.com. Jadi teman-teman cari saja di Google, di mesin pencarian Google dengan kata kunci springer.com. Nanti teman-teman akan dilarikan seperti ini.
Tapi nanti biasanya banyak website atau URL addressnya yang banyak ya dari Springer, tapi yang dipakai adalah link.springer.com. Jadi ini yang teman-teman gunakan. Nah, sama seperti tadi, teman-teman cukup gunakan kata kunci yang yang dibutuhkan teman-teman ya. Nanti seperti ini. Cari saja vocational student, enter. Nah, ini sama, banyak sekali semua, bahkan Willy menampilkan semua karya-karya yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan kata kunci yang kita cari tadi. Jadi teman-teman di sini lihat ada chapter book, ada book chapter maksudnya, ada artikel, ada conference book, conference proceeding, reference work, protokol mungkin dan lainnya. Jadi silakan saja, kalau teman-teman mencari artikel ya sudah tinggal klik di sini artikel. Nah, keluar semua yang berkaitan tentang vocational student. Sama seperti tadi, kalau Willy di sini ada notifikasi, ada pemberitahuan. Kalau paper ini open access, ada tandanya open access. Kalau dia berbayar akan ada simbol atau ikon kunci. Berarti itu terlock dan teman-teman untuk mengaksesnya harus berlangganan ke publisher ini. So, kita coba yang ini, klik yang open access. Nah, jadi kalau open access seperti ini tampilannya, tinggal klik download PDF. Nah, jadi teman-teman dapat cuman ya ini hanya belum full paper juga ini. Oke. Nah, ini kemudian sama ya, artinya kalau tidak ada full access atau full paper ya teman-teman gunakan cara yang terakhir tadi. Nah, baik itu teman-teman, itu adalah salah satu cara. Saya yakin banyak sekali publisher lainnya yang menyediakan website pencarian artikel di luar sana selain yang saya sebutkan tadi. Yang saya sebutkan atau tutorialkan tadi yang banyak digunakan sebagai bahan pencarian, karena publisher tersebut tergolong publisher besar yang kebanyakan dalam pengelolaan jurnalnya cukup kredibel, sehingga ketika teman-teman publish pada jurnal yang dipublikasikan oleh publisher tadi, insya Allah aman ya, karena memang prosesnya sangat selektif sekali. Nah, bagi teman-teman yang butuh rujukan artikel, ya silakan gunakan cara yang tadi, mulai dari yang paling sederhana menggunakan Google Scholar, kemudian ada yang lebih expert lagi yang based on English ya, jadi semuanya menggunakan bahasa Inggris, berarti ada Saint Derek, ada Talon Francis, Emerald, kemudian Willy, kemudian yang terakhir Springer. Baik, begitu teman-teman, jadi selamat mencoba. Jadi kalau kemarin ada yang japri sampai ada yang menjapri ke Instagram saya, ke akun Instagram saya untuk menanyakan hal ini. Kemudian beberapa pertanyaan di channel YouTube saya juga banyak sekali menanyakan bagaimana sih Pak Mas mencari artikel dengan tema ini. Nah, saya yakin mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa dalam dunia akademisi atau perjurnalan paper, itu sudah hal yang mendasar. Tapi saya yakin bagi teman-teman yang baru berkecimpung di dunia penulisan, mungkin mahasiswa S1, mahasiswa S2 dan yang lainnya, informasi ini saya kira sangat bermanfaat untuk teman-teman mendapatkan rujukan sumber dalam penulisan karya ilmiah, baik itu skripsi atau penelitian lainnya. Baik, mungkin itu teman-teman sekalian, dan jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe tentunya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.